sarua di dieu macet dah sebetulnya Orang mah. Sunda Cuma kalau di ke dieu mah Malaysia. suara klakson tatit tuh di dieu mah. Wah. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Dimanapun kalian berada, semoga aktivitas di siang hari ini yang panas ini, karena di Indonesia sedang panas siang hari ini, semoga tetap lancar aktivitasnya. Yang bekerja semoga tetap semangat kerjanya meskipun di panas kayak gini. Kalau ada yang beraktivitas di dalam rumah, semoga tetap berjalan dengan lancar. Kalau ada yang istirahat, semoga bisa beristirahat dengan baik. Kalau teman-teman ada yang ingat atau yang sebelumnya udah nonton atau yang sebelumnya udah ngikutin channel saya dari awal, itu saya pernah ada bahas mengenai traffic Malaysia tuh seperti apa secara singkat aja gitu. Jadi kayak misal kemarin tuh saya dapat informasi mengenai kalau pengguna motor atau sepeda motor, kalau di Indonesia sebutnya kayak gitu, kebanyakan pengguna sepeda motor ini tuh tidak dikenakan biaya ketika melalui jalan tol gitu. Jadi di video kali ini saya mau lihat gimana aja sih gitu traffic atau bentuk-bentuk lain, ya pokoknya seputar traffic yang ada di Malaysia lah, kayak lalu lintasnya, kemudian tolnya, atau mungkin ada masalah mungkin ketika macet itu solusinya kayak apa gitu-gitu. Jadi di video kali ini saya bakal lihat beberapa video yang nantinya bisa menambah wawasan juga. Oke, langsung aja ke video yang pertama. Let's check it out. Sarua di dieu macet dah sebetulnya mah. Aduh, kok. Lupa guys, tidak memakai headset sebentar ya. Oke, siap. Sarua di dieu macet dah sebetulnya Orang mah. Sunda Cuma kalau di ke dieu mah Malaysia. suara klakson tatit tuh di dieu mah. Wah. Tuh. Sarua Kugung neangan Avanza ngan moal aya di dieu mah kalaya ge eueuh teh kapangi euy nu kari mobil teh. Oke, di situ orang Sunda dari Indonesia ke Malaysia. Dia tuh agak ini ya, lumayan kaget lah. Di sini tuh ini lagi macet gitu. Banyak mobil sedan tuh banyak banget di sini, tapi nggak ada yang namanya berisik kayak klakson tit 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 gitu, nggak ada. Semuanya berjejer rapi, nggak ada yang salip-salipan gitu, dari ambil kiri, ambil kanan, nggak ada yang kayak gitu. Jadi dia lumayan terbengong di situ. Karena nggak biasa gitu. Kalau di Indonesia pasti banyak klakson dan mereka suka salip-salipan karena ya buru-buru gitu. Jadi pasti beda banget. Makanya dia agak heran di situ. Lanjut ke video berikutnya. POV berangkat kerja di Jakarta Oh. vs Ini berangkat kerja di comparing ini, Kuala guys. Lumpur di waktu yang sama. Jakarta 7.45 menit UIB. Oke. Jadi di situ kayak comparing gitu, gimana jadwal ketika kita berangkat kerja itu di jam yang hampir sama gitu, dan perbedaan kondisinya tuh beda banget di situ ternyata. Yang satu di Indonesia tuh dia rame banget, desek-desekan dan lain-lain, sedangkan di Malaysia tuh masih tertata dengan rapi, bukan sepi ya, kayak ya lodang. Kalau bahasa Jawa itu lodang, luang gitu loh, jalanannya tuh luang, nggak yang rame banget padet gitu, bukan kayak gitu. Jadi apa kemungkinan di situ emang strukturnya udah rapi, atau di hari ramainya itu tidak setiap hari gitu. Jadi kayak antara itu, di pikiran saya seperti itu. Jadi kayak antara dia enggak ramai setiap hari, atau
memang strukturnya yang udah bagus gitu. Jadi orang-orang menikmati perjalanan menuju kerja itu dengan tidak terburu-buru tentunya. Kayak gitu teman-teman. Lanjut kita ke video berikutnya. Apa ini guys? Oh, ini tentang tolnya ternyata. Bayar pakai touch and go. Oh, ini yang nempelin kartu. Terus bayar pakai smart tag. Tapi nggak perlu ditempelin, masih bisa scan. Oh, tetap pakai kartu dari jauh gini. Yang ini datanya. Jadi ada 3 poin tadi. Yang pertama bayarnya pakai touch and go, pakai card gitu, yang dia dari ini ditempelin biasa. Terus yang kedua ada sistem yang smart tag, dia dari jauh aja udah bisa. Jadi kalau yang misal nih ini nggak bullying fisik ya. Misal kan ada orang kan nggak semuanya tinggi, nggak semua tangannya panjang gitu. Kalau cara nyetirnya nggak terlalu bagus, terus dia nggak sengaja nyetirnya agak jauh gitu dari tempat nempel kartunya, kan bisa tuh nggak kesusahan orangnya jadinya kalau pakai yang sistem smart tag itu. Terus yang ketiga tadi, motor itu kalau masuk tol ternyata gratis. Oke, jadi itu udah tahu ya yang poin yang ketiga tadi. Dan katanya Malaysia juga mau mencetuskan ini program canggih lagi, di mana tol ini tuh nggak perlu kartu lagi. Jadi kayak mobil lewat dengan platnya itu mereka udah terscan sendiri, nanti ada tagihannya gitu di belakang kayak gitu. Tapi belum tahu ya itu udah pasti atau belum dan bakal terlaksana dan terlaksananya kapan kayak gitu guys. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Jadi ada beberapa teman gue yang baru pertama kali main ke Kuala Lumpur, dan gue notice banget beberapa dari mereka itu ada yang nanya, Kuala Lumpur itu kan kota besar dan metropolitan, penduduknya banyak, tapi kenapa kendaraannya nggak semacet di Jakarta ataupun Manila? Ini pertanyaannya sangat menarik. Gue bakal jawab pertanyaan ini berdasarkan sumber yang gue baca serta pengalaman gue selama tinggal di Kuala Lumpur. Semoga terjawab ya. Faktor pertama adalah infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi. Seperti yang diketahui, Kuala Lumpur ini punya banyak banget moda transportasi umum, mulai dari kereta KTM, monorail, LRT, MRT, hingga bus kota seperti Rapid KL hingga GoKL. Dan semua sistem transportasi umum ini terhubung dengan baik ke pusat-pusat aktivitas penting yang ada di Kuala Lumpur. Baik Jakarta maupun Manila pastinya juga punya sistem transportasi umum yang baik. Namun selama gue tinggal di Kuala Lumpur, integrasi sistem transportasinya itu benar-benar nggak bikin gue bingung sih. Faktor kedua adalah kota yang lebih terencana. Sebagai salah satu kota metropolitan di Malaysia bahkan Asia Tenggara, Kuala Lumpur ini punya sistem tata kelola kota yang lebih terencana, dengan zonasi area bisnis dan hunian masyarakat yang lebih tertata. Ya, meskipun di Jakarta ada juga area bisnis macam SCBD atau Sudirman, di Manila ada Mekati, namun di Kuala Lumpur ini lebih tertata aja menurut gua. Bahkan gua sulit banget buat nemuin area marginal yang padat di pusat kota Kuala Lumpur. Sebaliknya di Jakarta maupun Manila mengalami proses urbanisasi yang sangat cepat dan tidak terkontrol, sehingga tata kelola kota kadang tidak optimal. Poin ketiga ini yang sangat penting, yaitu populasi penduduk. Di Kuala Lumpur itu populasi penduduknya tidak sebanyak dan seboom Jakarta ataupun Manila. Hanya ada sekitar 8 juta penduduk yang menghuni kota Kuala Lumpur. Sebaliknya Jabodetabek dan Jakarta itu ada 30 juta populasi penduduk. Dan di Manila ada 12 juta populasi penduduk ditambah 20 juta penduduk di sekitaran Manila. Pastinya jumlah penduduk yang sangat besar dan proses urbanisasi yang sangat cepat berdampak pada volume kendaraan dan kemacetan di suatu kota. Ya, hal ini terjadi di Kuala Lumpur sehingga tidak terlalu macet dibanding Jakarta maupun Manila. Poin keempat adalah regulasi dan disinsentif penggunaan kendaraan pribadi, di mana pemerintah Malaysia itu pernah menerapkan beberapa strategi seperti tarif parkir berbayar mahal serta ERP atau Electronic Road Price. Tapi balik lagi sih, meskipun tingkat kepemilikan kendaraan pribadi itu tinggi di Kuala Lumpur, cuman Kuala Lumpur ini kan punya sistem transportasi umum yang sangat baik,
Jadi banyak banget pilihan transportasi selain menggunakan kendaraan pribadi mereka masing-masing sih. Pemerataan pusat ekonomi. Nah, di Malaysia itu, pertumbuhan pusat ekonomi itu tidak hanya berfokus di Kuala Lumpur, ada juga di Johor Bahru, Penang, Putrajaya, bahkan di kota Kinabalu sekalipun. Sementara di Indonesia dan Filipina, arus pertumbuhan ekonomi itu memang lebih banyak terpusat di ibu kota mereka seperti Jakarta dan juga Manila. Sehingga arus pergerakan manusia dan juga urbanisasi itu sangat terasa di kedua kota ini. Ya, terlepas dari faktor kemacetan ini, ketiga kota ini punya keunikan masing-masing dan sangat layak untuk dikunjungi. Gimana menurut kalian? Oke, ini dia. View ini gue ambil dari atas balkon kamar apartemen gue. Dan lo bisa lihat sendiri, highway atau infrastruktur jalan-jalan besar di Kuala Lumpur itu sangat-sangat baik dan bagus, rapi. Terdiri dari 2 sampai 3 level atau tingkat. Dan lo bisa lihat sendiri juga, jarang banget ada kendaraan yang stuck panjang atau macet panjang. Jadi ini salah satu reasons juga menurut gua, punya infrastruktur jalan yang luar biasa. Oke, guys. Ternyata dari best life experience-nya abang ini, dia ceritain segala macam tentang kenapa sih gitu Kuala Lumpur ini juga kota metropolitan ternyata gitu, tapi dia nggak semacet Jakarta atau Manila gitu. Ternyata banyak banget alasannya di situ. Pertama tadi ada infrastruktur transportasinya, emang di situ emang udah bagus ternyata, dan dia tuh menuju ke pusat-pusat aktivitas keseharian masyarakatnya gitu. Terus ekonominya juga, terus kemudian populasi penduduk ternyata ngaruh banget guys. Ya kalau dibandingin sama Jakarta, segitu banyaknya orang, coba bayangin gimana coba mau comparing kayak gitu. Dan yang terakhir ini ditunjukin di akhir video dari gedung apartemennya sendiri. Di situ kelihatan jalanannya emang udah ada beberapa level gitu. Jadi misal gitu, kendaraan ini lewat sini, kendaraan ini lewat sini, jadi nggak terlalu macet jadinya, kayak gitu guys. Oke. Masih ada satu video lagi, kita tonton lagi. Nggak kayak Surabaya, Singapura sama Malaysia punya cara yang lebih elegan buat nyelesain macet. Ini Johor Bahru Singapore Rapid Transit System atau RTS. RTS itu adalah sistem transit internasional terintegrasi pertama di Asia Tenggara, teman-teman. Jalur kereta ini nyambungin Malaysia sama Singapura nyebrang lewat Selat Johor. Biasanya orang kalau mau nyebrang itu butuh waktu ya 1 jam lah. Kalau naik RTS, kalian cuma butuh waktu 5 menit. Kalian gak usah nyetir, gak usah stres, tinggal duduk aja. Tapi masalahnya apa ya? Sampai harus dibikinin RTS. Masalahnya kalau kalian mau nyebrang, kalian itu harus naik mobil lewat causeway. Causeway itu adalah jembatan penyeberangan antara Malaysia dan Singapura. Dan di situ macet banget. Sebenarnya ada kereta ya teman-teman di situ, tapi katanya mau dibongkar. Terus gimana cara ngecek visa sama paspornya? Nah, mudah banget, nggak ribet. Katanya kalian tuh cuma dicek sekali aja di salah satu stasiun. Kalau aku bayangin enak banget ya kalau kalian tinggal di Malaysia, tapi kerjanya di Singapura dapat gaji dolar. Wah, jangan-jangan ya Singapura, Batam bisa punya juga. Terus Surabaya, Bali juga bisa punya. Menurut kalian gimana? Jangan lupa follow kalau kalian suka video ini. Wah, yang ini impresif banget ini teman-teman. Ini sistem canggih banget, bayangin melewati laut kayak tadi jauh banget gitu. Terus tiba-tiba ada kereta yang cepet banget, cuma 5 menit doang set gitu. Itu solusi banget sih, solusi banget. Semoga tadi yang program yang tadi tuh bisa tercapai dan kita bisa contoh juga gitu. Kalau Surabaya Bali tuh banyak banget itunya, kecelakaan yang terjadi tuh karena ya mungkin iklim juga gitu. Kalau misal kita terapin kayak gitu, semoga bisa. Bakal lebih enak sih transportasi kayak gitu. Jadi banyak, pasti pesawat jadi gak laku. Bener gak? Pasti bener. Oke guys, jadi videonya udah cukup panjang, ada sekitar 6 video di sini yang dilihat tadi. Jadi banyak banget tadi. Pertama, trafficnya itu gak banyak klakson-klakson dan lain-lain. Terus tolnya juga mau ditingkatkan ke lebih baik lagi. Habis itu reason kenapa traffic atau kota Kuala Lumpur ini tuh nggak semacet kota-kota lain gitu, khususnya di Jakarta atau Manila. Terus yang terakhir, teknologi kereta yang mau diterapkan ini, wah itu keren banget, pokoknya top lah itu pokoknya. Cuma kita bisa contoh ya yang tadi. Oke, jadi sekian gitu aja.
dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih semua yang udah dukung channel saya dari awal sampai di titik ini. Jangan lupa untuk yang belum subscribe dulu. Habis itu like dan komen. Oke? Kalau mau ada rekomendasi atau apapun bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, see you, bye bye. Assalamualaikum.